Wong ilahe ngawi namastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 hong. Baik kawan-kawan, sebelum kita lanjut ke episode selanjutnya, ada pertanyaan menarik dan komen yang menarik dari sedulur kita yang mungkin juga banyak teman-teman merasakan hal yang sama. Pertanyaannya seperti ini, kenapa kita harus memaksakan satu kehendak kepada orang lain? Gitu. Kita ngeh sendiri bahwa Serat Centini adalah karya sastra dan sebuah catatan yang dibuat oleh 3 orang. Siapalah kita berhak menghakimi pujangga sekelas Ronggo Warsito dan juga Sastrodipuro, Raden Ngabei Sastrodipuro, juga Raden Ngabei Ronggo Sutrasno. Tetapi bahwa setiap tulisan yang ada pasti punya kepentingan tertentu pastinya. Dan di Serat Centini ini sendiri aku juga penasaran nantinya seperti apa. Sama halnya ketika kita melihat sesuatu secara sepotong, pastilah cepat kita akan terbawa emosi. Maka dari itu kawan-kawan, sedemikian susahnya ternyata menerima bahwa segala macam informasi itu ada baik dan buruk menurut kita, sekali lagi menurut kita, dan yang terbaik dan yang terburuk adalah kita sendiri yang paling tahu. Seperti ada pertentangan kan, lucunya di Serat Centini ini. Di episode sebelumnya berkata A, tapi tiba-tiba di B terjadinya B gitu di selanjutnya. Nah, itulah kenapa ketika kita bisa menerima apapun itu, kita bisa melihat semuanya secara utuh dan tidak sepotong-potong. Baik, kawan-kawan, kita langsung lanjut saja masuk ke bab selanjutnya. Ini kita belajar ngelmu pawukon. Nah, wuku. Kita mulai nggih. Raden Jayeng Resmi akhirnya berhasil mengalahkan Maharsi Narawita dan juga berhasil membuatnya untuk pindah keyakinan. Akhirnya ia pun meninggalkan Gunung Sawal dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Cerme. Gunung Cerme ini terletak di wilayah barat daya Cirebon. Kalau kita mau melihatnya dari peta yang sekarang tapi. Dan perjalanan ini sangat berat, diceritakan sangat berat sekali. Tapi pemandangan-pemandangan yang ada itu sangatlah luar biasa. Ketika mereka berjalan, mereka sempat istirahat, terutama Jayeng Resmi. Dan ketika sempat memakan buah kepel yang diambil sama Gadak dan Gadok, mereka akhirnya bertemu dengan sebuah telaga yang dikelilingi oleh 7 anak gunung. Nah, ini coba kita cari bersama. Satu tempat yang dikelilingi 7 anak gunung ini sekarang di mana? Di daerah itu, di dekat Gunung Cerme. Setelah puas beristirahat, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan mendaki. Dan dari jauh nampak sebuah pertapaan sangat indah sekali di puncak gunung yang bagus. Kebetulan di masa itu semua pohon sedang berbuah. Dan ketika sampai di pertapaan itu, Jayeng Resmi bertemulah dia pada akhirnya dengan seorang resi bernama Wasi Singonkara. Wasi Singonkara ini adalah
atau putra Raja Majapahit. Dan konon ceritanya ketika Majapahit dikalahkan oleh musuh, Wasi Singgonkara lari dari keraton dan numpang sebuah kapal sampai akhirnya tiba di pelabuhan Cirebon. Itulah yang mungkin agak masuk akal kalau dalam pakrisan kita bisa melihat keris-keris Cirebon sepuh itu ya memper-memper, dan banyak sekali kita temukan keris-keris era Mojopahit di Kulon. Dan akhirnya sudah ia berjalan ke arah barat daya dan mendakilah ke Gunung Cerme si Wasi Singgonkara ini, dan tinggal di puncak gunung itu. Ketika Jayeng Resmi menghadap Wasi Singgonkara sang pertapa, disambut sama sang Wasi. Lalu Jayeng Resmi menghatur sembah lalu berkata, "Ampun Paduka, junjungan hamba yang perbawa. Hamba yang terlunta-lunta ini sowan kemari untuk mendapat berkah dari Paduka. Berilah karomah kepada hamba yang masih diliputi oleh nafsu dan dikuasai oleh rasa penakut ini. Hamba sangat ingin bisa seperti Paduka, mengasing diri di tempat sepi demi memuja kepada Hyang Widi. Pertama kali hamba bertatap dengan Paduka, hamba teringat kepada guru hamba di Gunung Slamet, yakni Syekh Sekar Delima." Singgonkara ini terkenal seorang resi yang awas dan beliau sudah tahu semuanya. Tapi ya pura-pura terkejut atas kata-kata Jayeng Resmi. Lho, ono pesawat. Pura-pura terkejut lalu berkata, "Wah, kamu sudah banyak berguru sebelumnya nampaknya. Ya semoga usahamu itu membawa hasil yang sepadan. Baik, aku akan coba mengurai kisahku hingga bertapa di sini dari awal sampai akhir." Wasi Singgonkara pun mulai menjabarkan kisah dirinya. Sementara Jayeng Resmi dia mendengar dengan seksama. Lalu Jayeng Resmi akhirnya bertanya tentang masalah perhitungan hari serta pasarannya. Wasi Singgonkara tersenyum lalu mulai menjabar. "Ger, anakku, ya memang ada perhitungan hari yang jumlahnya 30 dengan cara melihat hari mingguan dan hari pasaran. Ini tak lain bertujuan untuk mencari hari dengan tanda baik atau buruk dalam 7 hari. Dan perhitungan waktu itu dimulai pada Wuku Sinta dan berakhir pada Wuku Watu Gunung. Sedangkan pergantian wuku itu jatuh pada setiap hari Ahad atau Minggu yang kita kenal sekarang. Dan kamu harus tahu semuanya ini, nak. Pertama, Wuku Sinta. Hari pertama dalam Wuku Sinta adalah Minggu Pahing. Ini baik untuk segala macam pekerjaan. Hari berikutnya adalah Senin Pon. Ini juga baik untuk berburu. Lalu ada hari ketiga Selasa Wage. Ini hari jelek untuk bepergian, karena biasanya orang akan terbuka rahasianya dalam perjalanan. Lagi pula, hari ini ia bisa kehilangan gurunya yang baik. Tapi hari ini baik untuk memasang perangkap burung di sawah. Lalu hari Rabu Kliwon, hari baik untuk bepergian kemana saja. Nah, Rabu Kliwon ini baik untuk bepergian kemana saja karena ya perjalanannya akan selamat. Lalu ada Kamis Legi. Nah, ini ada baik dan buruknya. Baiknya kalau ngobatin mata biasanya lekas sembuh. Dan kalau mengabdi pada seseorang akan dikasihi. Jumat Pahing itu memiliki pengaruh yang jelek. Tapi ya ada baiknya karena ini hari baik untuk memasang perangkap burung. Sabtu Pon ini juga pengaruh jeleknya ada. Maka dari itu sebaiknya jangan pergi-pergi pada hari ini. Karena konon
pada hari ini akan dimakan Bathara Kala atau terkena musibah. Yang kedua, kita akan kenal Wuku Landhep. Wuku Landhep ini dimulai pada Minggu Wage. Ini hari yang baik untuk mencari jodoh. Biasanya cepat dapatnya. Sebaiknya pada hari ini kita bisa menjaga kata-kata agar selalu jujur. Lalu hari Senin Kliwon ini adalah hari yang penuh keselamatan. Bila yaitu tadi berburu akan mendapatkan binatang yang diinginkan. Dan kalau membuat sumur, airnya cepat keluar. Lalu ada Selasa Legi. Lah ini hari baik, tapi juga ada jeleknya. Baiknya adalah kalau membuat sumur akan cepat keluar air juga, dan bila bepergian akan cepat mendapat rezeki. Lalu Rabu Pahing, lah ini jelek untuk semua pekerjaan. Maka kalau bisa nggak usah pergi-pergi pada hari ini. Tapi ini adalah hari baik untuk membuat perangkap. Kamis Pon, hari baik untuk semua pekerjaan. Sumur juga akan cepat keluar airnya bila kau membuatnya. Jumat Wage, hari yang membawa selamat untuk semua pekerjaan. Termasuk untuk memasang perangkap dengan alat perangkap atau lubang. Terakhir Sabtu Kliwon, ini adalah hari yang jelek. Maka sebaiknya tidak usah bepergian pada hari ini karena akan menemui bahaya. Ketiga, Wuku Wukir. Nah, hari Minggu Legi dan Senin Pahing itu sama-sama baik. Selasa Pon dan juga Rabu Wage juga sama-sama baik dan membawa selamat. Kamis Kliwon itu juga hari baik. Anak yang dilahirkan pada Kamis Kliwon itu dijamin rezeki makanan dan pakaiannya. Jumat Legi pada wuku ini adalah baik untuk meminang. Sabtu Pahing, nah ini adalah hari yang membawa pengaruh jelek. Maka tidak usah bepergian. Lagi pula akan mudah meletup kemarahan selama perjalanan. Oke, keempat, Wuku Kurantil. Hari pertama wuku ini adalah Minggu Pon. Nah, ini sama seperti hari setelahnya adalah Senin Wage, jelek untuk semua pekerjaan. Tapi bedanya Minggu Pon bagus untuk mencari pasangan sebagai jodoh karena akan lekas mendapatkannya. Lalu ada Selasa Kliwon juga jelek. Rabu Legi ini baik untuk semua pekerjaan. Kamis Pahing juga mempunyai dan membawa pengaruh jelek. Jumat Pon itu juga buruk. Sebaiknya gak usah bepergian pada hari ini. Lalu ada Sabtu Wage, ini hari baik yang menyejahterakan. Dan hari baik untuk mencari ikan dan juga meminang. Lalu kelima ada Wuku Tolu. Nah, Wuku Tolu dimulai dengan Minggu Kliwon. Ini hari yang membawa pengaruh buruk, maka sebaiknya di rumah saja, tak usah bepergian. Lalu ada Senin Legi, ini baik untuk menanam ubi dan polo kependem. Berikutnya adalah Selasa Pahing. Selasa Pahing ini dinilai tidak baik untuk segala macam pekerjaan karena hari itu adalah turunnya tenung, 7 dan teluh. Hari Rabu Pon membawa keselamatan. Kamis Wage mendatangkan kebahagiaan. Bagus untuk jual beli karena akan membawa rasa gembira. Jumat Kliwon pada wuku ini baik dan membawa kesejahteraan. Terakhir Sabtu Legi. Ini membawa selamat dan baik untuk mengobati orang yang sakit. Keenam ada wuku Gumbrek. Dimulai juga pada Minggu Pahing. Minggu Pahing ini adalah hari yang jelek untuk segala macam pekerjaan.
Jika bepergian akan mendapat celaka di jalan. Senin Pon juga hari yang jelek karena akan mendapat sakit di jalan. Selasa Wage pun sama, buruk juga, tapi baik untuk membeli hewan ternak. Hari Rabu Kliwon adalah hari yang terbaik untuk meminang. Kelak, kalau sudah berkeluarga akan bahagia dan punya banyak anak. Kamis Legi benar-benar hari baik untuk segala macam pekerjaan. Pun bepergian akan selamat sampai tujuan. Jumat Pahing hari baik untuk semua pekerjaan. Terakhir Sabtu Pon, ini juga baik untuk semua jenis pekerjaan. Ketujuh, kamu harus juga tahu wuku Wari Galit. Dimulai pada hari Ahad Wage atau Minggu Wage. Ini adalah hari jelek, kecuali untuk berburu. Senin Kliwon hari baik untuk berbelanja, juga untuk berunding karena akan win-win solution. Selasa Legi adalah hari yang baik untuk segala macam pekerjaan. Jika buat sumur, cepat keluar airnya. Rabu Pahing Rabu Pahing adalah hari yang baik juga. Kamis Pon itu hari jelek. Dan hari Jumat Wage ini hari yang bagus pada wuku ini karena mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Akhirnya Sabtu Kliwon. Ini adalah hari yang jelek, tapi ada juga baiknya. Kedelapan ada wuku Wari Agung. Dimulai dari hari Ahad Legi. Wuku Wari Agung ini hari yang membawa selamat. Senin Pahing itu hari baik untuk berbelanja, juga untuk membuat rumah. Selasa Pon baik untuk membuat obat dan memasang obat penawar bagi segala jenis hewan berbisa. Ini juga baik untuk membuat tumbal. Pada hari ini, pencuri sakti menjadi tak berdaya. Rabu Wage pada wuku Wari Agung adalah baik untuk membuat sumur dan juga baik untuk pekerjaan lainnya. Lalu ada Kamis Kliwon. Ini hari yang buruk sebab banyak musuh sakti yang menghadang. Selalulah waspada dan jangan lengah. Jumat Legi baik untuk semua pekerjaan dan bila bepergian akan gembira pada perjalanan. Lalu ada Sabtu Pahing. Ini hari baik untuk menghadap seorang pejabat sebab akan dikasihi dan diberi jabatan yang baik. Kesembilan kita kenal wuku Julung Wangi. Dimulai Ahad Pon dan ini buruk untuk semua macam pekerjaan. Senin Wage hari baik, Selasa Kliwon adalah hari yang tidak baik. Rabu Legi ini baik untuk menanam pohon buah-buahan. Kamis Pahing adalah baik untuk memasang tombal penolak kejahatan. Nah, ini hari yang baik untuk membuat dayung. Jumat Pon baik untuk semua pekerjaan dan bila nagih hutang akan cepat mendapat hasil. Yang ditagih juga gak keberatan. Lalu terakhir Sabtu Wage. Lah inilah yang disebut uas penganten. Hari yang baik untuk semua pekerjaan. Ke-10 ada wuku Sungsang. Dimulai pada hari Ahad Kliwon. Nah, ini hari buruk. Jangan pergi-pergi selama sakit di perjalanan. Senin Legi hari baik untuk membuat tumbal rumah dan juga tumbal sawah. Kalau kamu berlaku curang pada hari Senin Legi di wuku Sungsang, justru kamu akan dapat celaka. Lalu Selasa Pahing ini hari baik untuk berburu dan menangkap ikan. Karena hari itu adalah kelemahan semua binatang buruan. Rabu Pon hari baik untuk semua pekerjaan. Kamis Wage juga membawa keselamatan. Jumat Kliwon juga hari baik dan Sabtu Legi buruk untuk semua macam pekerjaan. 11 kita akan kenal wuku Galungan. Di Ahad Pahing semua hal adalah buruk untuk semua pekerjaan, tapi baik untuk memasang tumbal penangkal sirep. Senin Pon
baik untuk berburu. Selasa Wage adalah hari baik untuk bersedekah. Rabu Kliwon baik untuk memulai berpuasa karena akan mendapatkan berkah dari Hyang Widi. Baik juga untuk bepergian. Kamis Legi adalah hari yang jelek. Jumat Pahing adalah hari yang baik. Lalu Sabtu Pon adalah hari yang baik. Karena di hari ini pada Wuku Galungan, jika mencari orang yang melarikan diri akan segera ditemukan. Nah ini mohon bapak-bapak aparat kepolisian. Ke-12 ada Wuku Kuningan. Dimulai pada hari Ahad Wage. Wuku Kuningan ini pada hari Ahad Wage ini hari yang baik, bagaikan hujan emas saja. Bayi yang lahir pada hari ini kelak akan kaya dan peduli pada sanak kerabatnya. Senin Kliwon juga baik. Lalu Selasa Legi juga baik. Rabu Pahing hari baik untuk mencari orang yang minggat karena lekas akan kembali. Kamis Pon adalah hari yang jelek. Sedangkan Jumat Wage untuk memasang tumbal baik. Sabtu Kliwon adalah hari baik untuk menagih hutang. Ke-13 kita akan kenal Wuku Langkir. Dimulai pada Ahad Legi. Pada Wuku hari ini baik untuk menanam segala jenis tanaman karena akan banyak berbuah. Senin Pahing adalah hari yang membawa pengaruh baik dan juga banyak keselamatan. Anak yang lahir pada hari ini kelak akan mendapat banyak rezeki. Selasa Pon baik pula. Jika bepergian akan selamat dan banyak rezeki. Rabu Wage adalah hari baik. Berpuasalah pada hari ini. Kamis Kliwon juga baik untuk menanam segala macam benih. Jumat Legi baik untuk meminang dan Sabtu Pahing baik juga untuk meminang. Ke-14 ada Wuku Mandosio. Ahad Pon dimulai pada Wuku Mandosio ini adalah hari jelek. Banyak yang akan hilang harta benda karena banyak penjahat yang menghadang. Senin Wage hari baik untuk membuat perangkap pada ikan. Selasa Kliwon juga hari jelek. Rabu Legi adalah hari yang baik. Kamis Pahing pada Wuku ini adalah hari baik karena bila pedagang akan mendapat hasil yang baik. Jumat Pon adalah hari yang membawa keselamatan. Jika membuat bendungan akan selesai dengan sempurna dan indah. Ini juga hari yang baik untuk mengadakan pertemuan. Lalu Sabtu Wage ini adalah hari yang baik sekali, membawa kekuatan dan kewibawaan. Ini juga hari yang baik untuk meminang sebab sepasang pengantin akan saling mengasihi. Dan semua musuh akan merasa takut. 15 ada Wuku Julung Pujut. Dimulai pada hari Ahad Kliwon, hari yang baik untuk menjalin persahabatan dan berguru. Senin Legi dan juga Selasa Pahing pada Wuku ini adalah hari yang baik pula. Rabu Pon adalah hari yang baik untuk segala macam pekerjaan. Kamis Wage yang tidak baik, maka jangan pergi hari ini. Jumat Kliwon juga sama, tidak begitu baik untuk mendapatkan keinginan. Sabtu Legi adalah hari yang baik untuk menaikkan padi ke dalam lumbung dan akan mendapat berkah Gusti Pangeran. Diana akeh ya. Ke-16 ada Wuku Pahang. Dimulai pada Ahad Pahing, ini adalah hari jelek. Jangan pergi karena akan dipukuli orang di jalan. Senin Pon juga hari jelek untuk bepergian. Selasa Wage juga jelek. Rabu Kliwon baik untuk segala macam pekerjaan sama seperti Kamis Legi. Jumat Pahing adalah hari yang buruk. Jangan bepergian. Sabtu Pon adalah hari baik karena jika mengobati orang sakit akan segera sembuh. Ke-17 ada Wuku Kuruwelut.
Hari pertamanya adalah Ahad Wage. Lah inilah hari uas pengantin yang tidak baik untuk bepergian, tapi baik untuk memasang tumbal penolak bala. Senin Kliwon hari baik, sedangkan Selasa Legi adalah hari yang buruk. Rabu Pahing juga sama, buruk juga. Kamis Pon adalah hari baik, Jumat Wage adalah hari yang baik juga untuk memasang tumbal. Sedangkan Sabtu Kliwon adalah hari yang buruk, tapi ini adalah hari baik untuk membuat pelah atau dayung, lalu segera dipasang. 18 kita akan kenal dengan wuku Markah. Dimulai pada hari Ahad Legi. Ini adalah hari yang baik sama seperti Senin Pahing untuk segala macam pekerjaan. Selasa Pon tidak baik, tapi Rabu Wage adalah hari yang baik. Kamis Kliwon adalah hari baik untuk berdagang, lalu Jumat Legi adalah hari yang baik untuk memasang perangkap seperti ikan. Sabtu Pahing adalah hari yang baik jika akan bepergian akan selamat dalam perjalanan. Ke-19 ada wuku Tambir. Dimulai pada Ahad Pon, ini adalah hari yang buruk. Berbeda dengan Senin Wage, setelahnya adalah hari yang baik. Kamu akan mendapat banyak untung pada hari ini. Selasa Kliwon adalah hari yang baik, dan Rabu Legi adalah hari yang buruk. Kamis Pahing adalah hari yang baik untuk menanam. Sedangkan Jumat Pon juga hari yang baik. Sabtu Wage adalah hari yang utama, istilahnya adalah Purnomo Sidi, ada bulan purnama kita kenal. Ini baik untuk segala macam pekerjaan. Ke-20 ada wuku Madangkungan. Hari pertama wuku ini adalah Ahad Kliwon, dan ini adalah hari yang baik untuk memasang tumbal penolak sirep. Pada hari ini, orang yang memiliki niat jahat akan gagal mewujudkannya. Senin Legi bagus untuk menaikkan padi ke dalam lumbung, dan hari Selasa Pahing adalah hari baik untuk memasang tumbal tombak. Rabu Pon adalah hari yang buruk untuk semuanya, sedangkan Kamis Wage adalah hari yang baik untuk bepergian. Jumat Kliwon adalah hari yang buruk, tapi Sabtu Legi adalah hari yang baik untuk berdagang. Itulah yang ada di wuku Madangkungan. Kita sekarang beranjak ke 21, yaitu wuku Maktal. Hari pertamanya adalah Ahad Pahing, ini adalah hari buruk. Senin Pon baik, Selasa Wage ternyata juga hari yang buruk. Rabu Kliwon adalah hari baik untuk meminang, sedangkan Kamis Legi adalah hari baik untuk semua pekerjaan. Tapi jangan pergi untuk di hari Kamis Legi ini. Jumat Pahing adalah hari yang jelek, jangan pergi-pergi juga pada hari ini. Sabtu Pon adalah hari baik untuk meminang, sebab kedua pasangan akan saling mencintai. Ke-22 kita kenal wuku Wuye, dimulai pada hari Ahad Wage. Semua orang akan bekerja dengan penuh kesenangan. Ini baik untuk mengadakan upacara mitoni. Senin Kliwon hari yang sangat buruk, jangan pergi kemana-mana kalau ada di wuku Wuye. Wuye. Selasa Legi hari yang baik juga. Rabu Pahing juga sama baik. Kamis Pon juga baik. Jumat Wage hari baik, dan Sabtu Kliwon juga hari yang baik pada wuku Wuye ini. Ke-23 kita kenal wuku Manail. Di Ahad Legi ini adalah hari yang buruk karena termasuk uas pengantin. Senin Pahing hari baik. Lalu Selasa Pon adalah hari yang tidak baik untuk bepergian.
Rabu Wage adalah hari baik, sedangkan Kamis Kliwon juga adalah hari yang tidak baik, buruk. Jumat Legi adalah hari yang baik untuk semua pekerjaan, sedangkan Sabtu Pahing adalah hari yang baik untuk menanam karena akan cepat tumbuh dan subur. Oke, 5 lagi. Ke-24 ada wuku Prang Bakat. Dimulai pada Ahad Pon, ini adalah hari jelek. Kalau bepergian akan menderita sakit di jalan. Senin Wage adalah hari baik, sebab pada hari ini banyak rezeki yang siap akan diraih. Selasa Kliwon nih hari yang tidak baik, maka sebaiknya jangan pergi karena kalau pergi akan terhenti di jalan. Rabu Legi adalah hari yang membawa keselamatan, tapi Kamis Pahing adalah hari yang sangat buruk. Jumat Pon adalah hari yang buruk, sedangkan Sabtu Wage adalah hari yang baik karena rezeki banyak menghampiri pada hari ini. Ke-25 ada wuku Bolo. Dimulai pada Ahad Kliwon, ini adalah hari baik karena rahmat besar akan datang menghampiri. Senin Legi adalah hari baik, Selasa Pahing pun demikian, Rabu Pon juga, Kamis Wage juga sama hari yang baik. Kamis Wage baik, Jumat Kliwon adalah hari yang jelek. Maka hati-hatilah. Lalu kita akan ketemu Sabtu Legi yang akan membawa keselamatan untuk kita pergi kemana-mana. Ke-26 ada wuku Wugu. Dimulai pada Ahad Pahing, ini adalah hari yang sangat jelek. Selasa Wage adalah hari yang baik untuk menanam benih. Lalu ada Rabu Kliwon adalah yang sangat buruk karena jika bepergian musuh akan menghadang. Rabu Kliwon adalah hari yang sangat buruk, sedangkan Kamis Legi adalah hari baik. Jumat Pahing, hari yang baik untuk meminang, lalu Sabtu Pon adalah hari baik untuk berdagang. Ke-27, 2 lagi nih, ada wuku Wayang. Pada Ahad Wage adalah hari yang baik untuk semua jenis pekerjaan, tapi biasanya pada hari ini banyak orang berkata dusta. Senin Kliwon hari yang buruk, Selasa Legi adalah hari yang baik, Rabu Pahing adalah baik untuk segala macam pekerjaan, Kamis Pon juga adalah hari yang tidak baik. Jumat Wage hari yang buruk, sedangkan Sabtu Kliwon adalah hari yang buruk juga untuk semua pekerjaan. Ke-28 kita kenal wuku Kulawu. Dimulai hari Ahad Legi, ini baik untuk membeli ayam babon. Juga baik untuk mengobati orang sakit karena cepat sembuh. Senin Pahing adalah hari yang baik, sedangkan Selasa Pon itu hari yang buruk pada wuku Kulawu. Rabu Wage juga hari yang buruk, sama seperti Kamis Kliwon, pada wuku ini adalah hari yang sangat buruk. Jumat Legi hari yang baik untuk menanam, dan Sabtu Pahing adalah hari yang baik untuk segala macam pekerjaan. 2 lagi. Ke-29 ada wuku Dukut. Ahad Pon ini baik untuk membeli lembu dan kerbau. Senin Wage baik pula karena akan mendapat rezeki berupa jamuan. Selasa Kliwon adalah hari buruk. Rabu Legi pun, tapi tidak demikian dengan Rabu Legi, maaf. Ini adalah hari yang baik untuk berdagang. Kamis Pahing adalah hari yang baik untuk segala jenis pekerjaan dan jika meminang akan berhasil. Jumat Pon adalah hari yang baik, sedangkan Sabtu Wage adalah hari yang buruk untuk bekerja. Nah, Sabtu Wage berarti ning omah baik, WFH. Ke-30 ada wuku Watu Gunung. Dimulai hari Ahad Kliwon. Pada hari pertama wuku penutup ini sebaiknya jangan membeli hewan yang berkaki 4. Senin Legi adalah baik, segeralah menanam padi pada hari ini karena akan tumbuh subur sekali. Selasa Pahing hari yang sangat buruk. Rabu Pon pun sama. Jika bepergian hanya akan merasakan sedih saja, lantaran hari ini disebut sebagai waktu 7 bumi.
Kamis Wage, hari yang baik untuk bepergian karena akan selamat sampai tujuan. Anak yang lahir pada Kamis Wage pada Wuku Watu Gunung akan mendapatkan sandang dan pangan dan juga keselamatan. Jumat Kliwon adalah hari yang buruk. Sebaiknya jangan kemana-mana. Sabtu Legi adalah hari yang baik pada wuku penutup Wuku Watu Gunung ini. Nah itulah nak pedoman tentang wuku. Semoga kamu bisa mengambil manfaat dari penjelasanku ini. Akhirnya Wasi Singgonkara menjabarkan uraian tentang wuku yang jumlahnya 30 itu. Jayeng Resmi kagum. Dia baru pertama kali ini mendengar nasihat tentang pawukon dari Sang Wiku, dan Sang Wiku terlihat sangat hafal betul. Nek aku ngerangkum rapal. Dan semuanya itu seakan-akan sudah tertanam kuat di dalam hatinya. Sebagai seorang Wiku yang senantiasa memuja kepada Yang Widi, tentunya ya penjelasan itu tak ada yang keliru. Sampai akhirnya Jayeng Resmi berkata, Sang Wiku, hamba sangat senang dan berterima kasih karena semua yang Paduka utarakan tentang ngelmu pawukon ini, tentang perhitungan hari ini bisa menjadi buah pengetahuan sang manusia utama. Sang Wiku Singgonkara tersenyum dan hatinya senang karena ilmu yang ia berikan diterima dengan lapang hati oleh Jayeng Resmi. Sang Pandita lalu berkata, itulah manfaat tinggal di tempat yang sunyi. Hati lebih waspada serta dapat memusatkan segala keinginan. Akhirnya 30 wuku bro. Kawan-kawan, sedulur-sedulur semuanya, kalau kita perhatikan dari apa yang ada, mungkin banyak teman-teman yang lalu beranggapan bahwa ini sudah tidak relevan dengan kehidupan kita sekarang. Tapi kalau kita mau coba tarik ke satu titik, itu semuanya yang tertera di sini dan yang terdengar tadi semuanya dari ngelmu pawukon bersama Sang Wiku Wasi Singgonkara itu adalah tak lain tak bukan membuat kita untuk balance, seimbang dalam hidup dan juga tetap selalu waspada. Dari sini kita akan lanjut lagi ke bab berikutnya, cuman ya nanti dulu lah ya. Kita akan ketemu dengan wasiat dari Wasi Singgonkara yang lain. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa absen seperti biasa kawan-kawan. Terima kasih atas semuanya. Kita benar-benar sangat belajar mendengar dan menerima ini. Kan Danio, menerima ki susah. Baik kawan-kawan, semoga kita semua selalu bahagia, sehat, selamat, dan juga tetap semangat. Matur nuwun sedulur-sedulurku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.